Baiklah, pada unit kedua ini saya akan menanyakan kepada narasumber saya, yaitu tentang pemberantasan hama, penyakit, serta gulma pada tanaman pangan jagung pulut ini. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih jenis hama yang menyerang pada tanaman jagung pulut ini? Bisa Bapak jelaskan? Kalau hama yang menyerang itu, yang pertama itu kalau masih pada usia kritis, tanaman jagung ini banyak diserang oleh jangkrik ya kan. Itu kurang lebih pada usia 0 sampai 2 minggu hari setelah tanam itu banyak diserang jangkrik. Nah, kemudian kalau untuk periode dia pertumbuhan vegetatif itu yang banyak menyerang itu ulat geraya. Ulat geraya dia menyerang nanti di daun mudanya. Ya. Nah, kemudian di fase generatif dia nanti bakal diserang ulat geraya juga, cuma pada bagian tongkolnya. Pada bagian tongkol biasanya diserang sama ulat geraya. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa Bapak jelaskan penyakit apa yang biasanya menyerang pada tanaman jagung pulut ini, Pak? Nah, kalau untuk jagung pulut itu biasanya yang didapati ya kan, itu tanaman jagung itu diserang oleh namanya penyakit gulai, ya kan? Itu dari jenis jamur. Kemudian selain gulai itu ada namanya busuk batang. Jadi jagung itu bisa kena busuk batang. Cuma pada periode tanam kali ini, alhamdulillahnya nggak ada serangan penyakit. Jadi alhamdulillah masih sehat lah. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga ini bisa Bapak jelaskan jenis gulma apa aja sih yang bersaing pada tanaman jagung pulut ini, Pak? Nah, jadi jenis gulma yang mendominasi mengganggu tanaman jagung pulut itu yang pertama itu ada jenis lulangan. Nah, ini lulangan atau Eleuthina indica namanya kan. Kemudian ada juga bebandotan. Kemudian ada lagi Borrelia lata nih yang paling mendominasi menyerang pada tanaman jagung pulut. Ya. Ada pertanyaan nomor 4 ini, bisa Bapak sebutkan bagian tanaman yang terserang hama pada tanaman jagung ini, serta Bapak ceritakan pula gejala dan akibat pada tanaman jagung ini, serangan hamanya. Jadi kalau untuk serangan hama pada jagung pulut ini, kalau di fase generatif itu ulat geraya itu bakal menyerang tongkolnya. Nah, jadi gejalanya itu nampak di tongkol ini kotoran dari ulat geraya. Kemudian terlihat ada lubang yang mengarah ke dalam tongkol. Jadi akibatnya tongkol rusak sehingga nantinya daya jualnya bakal rendah, bahkan tidak laku kalau serangannya terlalu tinggi ya kan. Nah, ini pada fase generatif. Untuk fase vegetatif itu ulat geraya itu kan menyerang daun muda ya kan, pada pupus jagung. Jadi gejalanya itu terlihat bekas gigitan pada daun-daun muda itu. Pada serangan yang parah bahkan daun muda habis ya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan terhambat. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak sebutkan bagian tanaman yang terkena penyakit? Jadi bagian tanaman yang terkena penyakit itu kalau di tanaman yang sedang dibudidayakan ini itu bercak daun atau disebabkan oleh jamur Cercospora. Ya, ini dia nampak di sini daun-daunnya ada bercak-bercaknya. Sini dia. Jadi ini penyakit yang menyerang pada tanaman jagung kami. Nah, kalau sebenarnya kalau jagung ini banyak dia penyakitnya. Dia ada busuk batang, kemudian bulai, ya. Yang paling parah itu bulai dan busuk batang. Kalau Cercospora ini menyerang tapi tidak separah jika terkena serangan bulai, ya kan? Bisa lihat di sini walaupun terkena Cercospora, cuma dilihat tanaman tetap tinggi, kemudian berbunga, batang tetap masih besar ya, tidak kerdil. Jadi Cercospora ini tetap dia mengurangi produksi tapi tidak separah jika terserang bulai. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bisakah Bapak ceritakan kondisi tanaman jagung ini yang bersaing dengan gulma? Nah, jadi kalau kondisi tanaman yang bersaing dengan gulma itu pastinya dia bakal pertumbuhannya terganggu ya kan, karena unsur hara itu pasti terbagi antara tanaman jagungnya dengan gulmanya. Kemudian kalau kondisinya itu biasanya sih terlihat dari bentuk fisiknya itu lebih kerdil dia. Lebih kerdil, contohnya seperti ini misalnya kan. Kerdil dia. Jadi dampak paling parahnya itu kalau serangan gulma itu bakal berdampak itu di fase kritisnya jagung. Nah, jadi kalau udah fase produksi seperti ini, gulma itu nggak terlalu berdampak signifikan. Tapi kalau di fase
kritisnya pasti pertumbuhan dari jagung itu pasti terganggu. Pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak jelaskan secara rinci cara penanggulangan hama pada tanaman jagung ini, baik itu non kimiawi maupun kimiawi. Bila menggunakan pestisida, bisa Bapak jelaskan serta sebutkan jenis, dosis, waktu, dan cara pemberiannya. Nah, baiklah, kalau untuk pestisida itu sejauh ini kita memadukan dua cara pengendalian. Yang pertama itu mekanis, yaitu dengan pengutipan langsung hama itu. Nah, yang kedua itu dengan secara kimiawi. Nah, kalau untuk pengutipan langsung itu satu persatu itu tanamannya kita periksa, kemudian jika ada ulatnya kita ambil. Nah, kemudian untuk waktunya itu kurang lebih ya seminggu sekali lah kalau untuk secara mekanis kan. Nah, kemudian kalau untuk secara kimiawi, itu kita menggunakan pestisida dengan bahan aktif metomil, dan satu lagi menggunakan bahan aktif lambda cyhalothrin. Nah, kalau untuk waktu pengendalian secara kimiawi itu 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Nah, 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau untuk dosis yang berbahan aktif metomil itu 1 mili per liter. Jadi kalau untuk satu tangki itu 16 liter itu 16 mili. Begitu juga untuk yang berbahan aktif lambda cyhalothrin itu sama 1 mili per liter. Baik Pak, pada pertanyaan selanjutnya bisa Bapak jelaskan secara rinci cara penanggulangan penyakit pada tanaman jagung ini, baik non kimiawi maupun kimiawi, serta bisa Bapak jelaskan dan sebutkan jenis, dosis, waktu, dan cara pemberian. Nah, kalau untuk pengendalian penyakit itu saya lakukan pencegahan ya, nggak melakukan pengobatan. Kemudian caranya itu hanya dengan kimiawi. Biasanya saya gunakan fungisida antrakol. Itu saya semprotkan di kurang lebih di usia sampai 2 minggu. 2 minggu. Udahlah. Untuk dosis pengaplikasian fungisida antrakol itu saya pakai 0,5 mili per liter. Jadi karena dia masih tanaman muda, jadi saya gunakan dosis rendah, yaitu 0,5 mili per liter. Pada pertanyaan yang terakhir ini, bisa Bapak jelaskan secara rinci cara penanggulangan gulma pada tanaman jagung tersebut, serta pengandaliannya secara non kimiawi maupun kimiawi, dan bisa Bapak sebutkan jenis, dosis, waktu, dan cara pemberiannya. Kalau untuk pengendalian gulma itu saya gunakan 2 cara, yaitu kimiawi dan non kimiawi. Nah, kalau kimiawi itu saya menggunakan pestisida berbahan aktif paraquat. Nah, jadi saya semprotkan ketika gulma sudah mendominasi, yaitu ketika jagung sudah tinggi. Ketika jagung sudah tinggi, jadi sehingga ketika kita aplikasikan tidak terkena daun jagung. Kemudian saya juga menggunakan non kimiawi, yaitu dengan secara mekanis, yaitu dengan mencabut rumput dan menggaruk. Yes. Karena kenapa harus digaruk atau dicabut? Karena tanaman pada waktu itu masih sangat kecil, sehingga jika dilakukan pengendalian dengan pestisida itu takutnya mengganggu pertumbuhan.
karena karena tanaman masih pendek. Heeh. Udah. Pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak jelaskan cara penanggulangan gulma pada tanaman jagung tersebut baik non kimiawi maupun kimiawi. Bila menggunakan herbisida, bisa Bapak sebutkan jenis, dosis, waktu, dan cara pemberiannya? Nah, kalau untuk pengendalian gulma, saya gunakan dua teknik pengendalian gulma. Yang pertama dengan cara kimiawi, yang kedua dengan cara mekanis, yaitu dengan menggaruk dan mencabut gulma. Baiklah, yang pertama saya jelaskan bagaimana cara mencampur gulma, mencampur herbisida untuk mengendalikan gulma secara kimiawi. Jadi herbisida yang kita gunakan itu herbisida dengan bahan aktif paraquat, ya. Nah, yang pertama dosis yang kita gunakan itu 120 mili per 16 liter air. Ini nyambah. Jadi kita tuangkan pada sendok takar sebanyak 120 mili. Nah, adapun waktu pemberiannya itu seminggu sebelum tanam saya gunakan paraquat. Jadi kalau untuk setelah tanaman berumur kurang lebih 1 bulan, saya campurkan paraquat ini dengan herbisida Dimec, ya, bahan aktifnya diuron. Untuk diuron ini dosisnya itu 20 gram per 16 liter. Kemudian dicampur juga dengan herbisida paraquatnya sebanyak 120 ml. Kemudian setelah kita campur paraquatnya sebanyak 120 ml per liter, 120 ml per 16 liter, kita campurkan airnya sebanyak 16 liter. Setelah penuh, lalu kita tutup dan kita goncang supaya larutan homogen. Baik Pak, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk saya sebagai narasumber saya dalam kesempatan waktu kali ini, pada sore kali ini, untuk praktikum unit 1 yaitu teknik penanaman, dan pada unit 2 yaitu penanggulangan hama, penyakit, serta gulma. Ya, saya juga ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu yang saya tahu lah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.